Bagaimana cara memahami hukum yang halal dan yang haram bagi orang-orang yang tidak bisa memahami teks Al-Quran atau Al-Hadis? Ada rumusnya dari ulama. Akan kita bahas setelah yang satu ini ya. Like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum sahabat YouTube semua. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Iqbal di channel Alikna Family. Kita akan bahas bagaimana cara memahami atau mengetahui hukum yang halal atau hukum yang haram dalam kasus-kasus yang baru bagi orang-orang yang tidak bisa memahami teks Al-Quran ataupun Al-Hadis. Ya, ada suatu kaidah yang dituliskan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Hambali di dalam kitabnya Mukhtasar At-Tahrir Syarah Al-Kaukabul Munir. Itu kaidahnya berbunyi innal asla fil manafi al-hillu wal madharri at-tahrim bi adillatin syar'iyyah. Asal dari suatu kemanfaatan itu adalah halal ya, dan asal dari suatu kemudaratan itu adalah haram dengan dalil-dalil syariat. Kaidah ini menjelaskan kepada kita sahabat YouTube semua bahwa untuk melihat sesuatu yang haram itu, maka tinjauan utamanya adalah suatu kemudaratan. Itu dia kalau haram. Tapi kalau meninjau, kalau mau melihat suatu hukum yang halal itu, maka tinjauan utamanya adalah suatu kemanfaatan. Ya. Ini dijelaskan juga di dalam suatu ayat Al-Quran. Ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 219, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'ul linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu Muhammad mengenai khamar dan judi. Katakanlah bahwa pada keduanya itu ada suatu dosa yang besar dan ada manfaat. Wa ismuhuma, ini dia. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Di sini Allah menjelaskan kepada kita bahwa kita diberikan suatu penalaran ya. Memang di dalam suatu benda atau suatu pekerjaan yang menurutmu itu ada manfaatnya, memang benar ada manfaatnya, tapi dosanya itu lebih besar, mudaratnya itu lebih besar. Maka dari itu hukumnya akan lebih dimenangkan yang dosanya lebih besar, menjadi hukumnya menjadi haram ya. Begitu. Kemudian juga di dalam suatu ayat di dalam surah Al-A'raf ayat 157 itu dijelaskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Dan itu dialah seorang rasul yang menghalalkan segala yang baik untukmu dan mengharamkan segala yang buruk bagimu. Wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim, dan melepaskan segala belenggu dan beban dari mereka semua. Di sini di sini Allah menjelaskan bahwa Rasul itu ya, yang baik-baik itu memang dia halal, dan segala yang buruk yang merusak itu itulah yang haram, yaitu yang dijelaskan di dalam ayat ini. Kemudian juga di dalam hadis dijelaskan sahabat YouTube semua, yaitu suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir ya. Innallaha farada faraid fala tudayyi'uha. Allah itu memberikan suatu kewajiban, maka jangan engkau sia-siakan. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Memberikan suatu batasan, jangan engkau langgar. Ya, wa harrama asya'an fala tantahikuha. Dan Allah mengharamkan suatu keharaman, maka jangan engkau rusak. Ya, wasakata an asya'a rahmatan bikum min ghairi nisyanin fala tabahasu anha. Dan terkadang Allah diam terhadap sesuatu hal ya, tidak membahas hukum haram atau halalnya, maka jangan engkau perdebatkan. Ya, ini menunjukkan apa? Bahwa ketika Allah diam, itu pertanda Allah mempersilahkan kepada kita untuk memilih ya, untuk memilih yang baik, yaitu yang
halal dan untuk meninggalkan yang buruk, dan itu memang harus tidak kita ambil. Ya. Kemudian juga ada yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, ya. Ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halal. Apa yang dihalalkan Allah di dalam kitabnya, maka itu hukumnya halal. Wa ma harrama fahuwa haram. Dan apa yang diharamkan Allah itu hukumnya haram. Wa ma sakata anhu fahuwa afun. Dan apa yang didiamkan Allah, maksudnya Allah nggak menjelaskan ini halal atau haram, ya maka itu suatu kemaafan. Faqbalu minallahi afiyatahu fa innallaha lam yakun liyansa syai'an. Maka terimalah kemaafan dari Allah karena Allah tidak pernah lupa terhadap segala sesuatu. Ya. Kemudian kedua hadis ini, sahabat YouTube semua, ini sudah jelas ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu memang menjelaskan suatu hukum yang halal dan yang haram. Tapi memang di akhir zaman ini kita menemui beberapa kasus-kasus yang itu tidak dijelaskan hukum kehalalan atau keharamannya. Dan itu Allah sakata anhu. Sakata anhu pertanda Allah memaafkan kepada kita, mempersilahkan kepada kita, silahkan kita untuk menganalisis, untuk melihat sesuatu itu berdasarkan tinjauan kepada baik atau buruknya. Ya, kalau itu dia baik, silahkan diambil. Kalau dia itu buruk, silahkan tinggalkan. Kalau dia itu bermanfaat, silahkan diambil. Kalau dia itu memberikan kerusakan, kemafsadatan, atau kemudaratan, silahkan dia ditinggalkan. Begitu ya. Tapi di dalam suatu transaksi bermuamalah juga, misalkan ada orang yang dia mengambil suatu kemanfaatan untuk dirinya sendiri dengan cara memudaratkan orang. Nah, yang ini tidak dibenarkan ya, sahabat YouTube semua, karena ada juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, itu dijelaskan la dororo wala diroro. Jangan mau memudaratkan dan jangan mau dimudaratkan. Man doro dorohullah wa man syakko syakkohullahu alaih. Siapa yang memudaratkan orang, maka dia akan dimudaratkan oleh Allah. Dan siapa yang menyusahkan orang, maka dia akan disusahkan, disulitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dari kaidah ini, sahabat YouTube semua, ada yang harus kita pahami beberapa hal. Yang pertama yaitu mengenai definisi dari kemaslahatan atau kemanfaatan. Kemanfaatan itu adalah penjagaan terhadap suatu bentuk tujuan untuk ditegakkannya syariat dengan cara menghilangkan segala kerusakan dari semua orang. Ya, yang sifatnya itu adalah untuk merealisasikan kelezatan, kesenangan, dan kebahagiaan baik terhadap individu ataupun orang banyak. Maka dari itu, dari definisi ini kita mengetahui bahwa kemaslahatan atau kemanfaatan itu tidak ditujukan untuk memuaskan nafsu atau hawa nafsu manusia, melainkan kemaslahatan itu dibuat agar dia menjadi pundi-pundi yang menguatkan pondasi untuk eksistensinya syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Begitu juga dengan kemafsadatan, sahabat YouTube semua, itu definisinya menghilangkan segala bentuk hal-hal yang menghilangkan tujuan ditegakkannya syariat. Dan yaitu bersifat memberikan segala rasa sakit dan juga rasa kecewa dan juga rasa yang tidak enak. Begitu. Maka dari itu adanya syariat, tujuannya tadi bagaimana caranya agar dengan suatu kemaslahatan itu orang akan semakin banyak yang mengamalkan syariat Islam. Bagaimana caranya dengan adanya suatu kemaslahatan itu syariat Islam itu tetap eksisten. Begitu juga dengan menghilangkan suatu kemudaratan, kemafsadatan itu, bagaimana dia caranya agar syariat Islam itu tetap diamalkan oleh semua orang. Ya, itu catatan yang pertama. Dan catatan yang kedua adalah
kita melihat bahwa kemaslahatan itu tinjauannya adalah syariat Islam. Suatu ukurannya itu adalah syariat Islam ya, bukan akal manusia. Kenapa? Karena kalau nanti yang menjadi tujuan utamanya atau menjadi ukurannya itu adalah akal manusia, pada akhirnya nanti akan menimbulkan perdebatan yang tidak akan ada ujungnya. Ya, kenapa? Karena memang cara pandang manusia itu berbeda-beda, sahabat YouTube semua. Ada yang menurut dia bermanfaat, tapi menurut orang lain itu belum tentu bermanfaat. Ya, tapi kalau maslahat dalam ukuran syariat, karena syariat yang datang dari Allah itu memang bersifat mutlak, maka dia nanti sifatnya akan menyeluruh, bermanfaat untuk satu orang dan bermanfaat bagi orang yang lainnya. Begitu. Ya, jadi kita lihat begini, kalau dia dari syariat itu, dia sifatnya itu akan memberikan kemaslahatan yang memang dia hakiki, ya, hakiki, bukan seperti mengakali gitu ya. Karena kalau berdasarkan akal manusia itu seperti mengakali. Kita lihat begini, dalam muamalah, sahabat YouTube semua, kita bisa melihat teman yang sedang kesulitan ya, butuh uang, dipinjami uang 1 juta, tapi syaratnya harus bayar 1.300.000. Ya dia bisa bilang bahwa, oh aku minjami uang kepada sahabatku itu untuk menolong dia yang memang pada saat itu butuh uang. Iya memang menolong, itu menurutmu, tapi menurut dia yang kamu pinjami uang, sebenarnya dia sudah sulit, malah ditambah lebih sulit lagi. Kenapa? Dia punya hutang 1 juta yang seharusnya dia bayar 1 juta tapi menjadi 1.300.000. Itu malah menambah beban. Begitu. Itu kalau dia berdasarkan akal. Tapi syariat datang menunjukkan bahwa ketika dia dipinjam 1 juta, ya kasih 1 juta. Begitu. Kalau nanti masalah dia takut nggak bayar atau masalah dia lama waktu membayarnya, itu nanti ada akad-akad lain yang bisa menjadi solusi. Begitu ya. Tapi tidak dengan cara membebani orang dengan prinsip-prinsip riba, begitu. Baik, kemudian yang ketiga yang harus kita pahami, sahabat YouTube, adalah bahwa kemaslahatan atau kemanfaatan itu memang sifatnya harus menyeluruh, tidak hanya untuk diri satu orang saja, tapi untuk semua orang, begitu ya. Kita melihat begini, tukang bangunan ya. Tukang bangunan dia membangun masjid, bangun panti asuhan, lembaga amil sosial, dia membangun pesantren, ya. Semuanya itu memang ada pahalanya yang bakal dia raih nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga suatu kemanfaatan ya. Tapi jangan sampai kemanfaatan yang berupa pahala itu membuat dia menjadi tidak menerima gajinya atau tidak menerima hak-haknya. Itu tidak dibenarkan ya. Ini terkadang bisa kita lihat di lapangan terjadi di mana orang dia berbuat baik di suatu tempat, dia dituntut untuk tidak mendapatkan hak-haknya. Ya, dia itu tukang bangunan itu manusia juga loh, dia butuh makan, butuh biaya sekolah anaknya dan biaya hidup keluarganya. Maka jangan sampai kita menyuruh dia misalkan untuk ikhlas karena ini membangun masjid. Tapi ingat dia juga manusia yang butuh makan. Ya, karena memang kemaslahatan itu tujuannya untuk memelihara jiwa, memelihara agama, memelihara harta, ya, memelihara keturunan dan segalanya. Jadi kalau gara-gara membangun tempat ibadah dia sampai nggak makan, nah itu tidak seimbang jadinya ya. Maka kemaslahatan yang dituntut itu harus memang seimbang. Tidak ada untung di satu sisi dan rugi di suatu sisi yang lain. Begitu. Kita lihat dalam penerapan kaidah ini, sahabat semua, kita bisa melihat sebenarnya dalam semua hukum-hukum fikih, baik dia dalam fikih ibadah, dalam fikih nikah, dalam fikih muamalat, sebenarnya semuanya itu hanya berorientasi pada suatu kemanfaatan untuk umat manusia. Ya. Kita melihat misalkan dalam fikih muamalah ya, suatu konsep syirkah misalkan, syirkah ini bisa kita lihat sekarang dalam proses investasi ya, praktek akad investasi. Investasi itu
Ya ketika orang yang banyak melakukan suatu kerjasama, ya, ketika usaha yang mereka lakukan itu untung, maka semuanya akan mendapat keuntungan. Tidak boleh satu orang saja. Dan apabila satu usaha itu menjadi rugi, maka semua investor harus menanggung kerugian. Tidak boleh orang yang menjalankannya saja, itu nggak boleh. Ya, karena yang seperti itu nanti jadinya terhadap bukan saham investasi nanti jadinya. Itu nanti dia menjadi saham obligasi. Ya, obligasi itu begini simpelnya. Perusahaan itu untung, maka si pemilik saham itu dia untung. Perusahaan itu rugi, si pemilik obligasi dia tetap untung. Nah, ini yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Yang dibenarkan di dalam syariat adalah saham investasi, di mana kalau perusahaan itu untung dia untung, dan kalau perusahaan itu mengalami kerugian, mengalami masalah, maka dia pun mendapatkan kerugian dan mendapatkan masalah, begitu. Dan juga tidak sebaliknya ya, di dalam transaksi yang sedang ngetren sekarang yang banyak kasusnya terjadi, dia trading, trader, ya, investasi, dia menjadi afiliator di situ, di mana ketika seseorang mendapatkan kerugian, dia akan untung. Keuntungan yang dia peroleh itu dengan cara merugikan orang lain. Nah, itu lebih memang mutlak, itu jelas haram ya, itu tidak dibenarkan. Begitu dia, sahabat YouTube semua. Silahkan nanti sahabat YouTube semua berikan komentar, silahkan analisis, silahkan kiaskan kepada permasalahan-permasalahan yang lain. Yang penting kaidahnya itu sudah jelas tadi ya, bahwa yang bermanfaat itu untuk semua orang, itu nanti dia akan menjadi halal, dan yang tidak bermanfaat itu atau yang memudaratkan itu, yang menyusahkan itu, itulah dia yang hukumnya haram. Baik, terima kasih. Sampai di sini saja dulu. Sahabat YouTube semua, jangan lupa dukung channel ini dengan like, comment, subscribe, dan dibagikan kepada teman-teman kita semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum.